Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Bab 3201. Jangan sebutkan pilnya. Bab 8306 sampai bab 8310. Seorang Kaifeng melihat Ye Chen dan Li Yalin sedang bermain teka-teki dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Dia takut orang lain akan memperhatikan bisikan mereka berempat. Jadi dia mencoba merendahkan suaranya sebanyak mungkin, tapi bertanya dengan sangat mendesak, "Apa yang kalian berdua bicarakan? Tolong beritahu saya secepatnya. Saya tidak sabar dan tidak tahan." "Nak," Li Yalin berkata sambil tersenyum, Ms. Lin memiliki ide cemerlang untuk membeli semua perusahaan yang mengoperasikan mesin penjual otomatis di dunia, dan kemudian mengunggah data video pengawasan mereka ke server model AI, sehingga kami dapat mencapai pemantauan dari pusat transportasi besar seperti bandara global, stasiun, dan dermaga, dan kemudian membiarkan AI terus menganalisis data video yang dihasilkan oleh pengawasan ini untuk menemukan orang-orang yang kita cari. Dengan cara ini, selama target kita bepergian, mereka akan tertangkap oleh kita. Lalu kita akan tahu di mana dia berada dan kemana dia pergi selanjutnya. "Saya akan pergi," seorang Kaifeng berseru. Saya tidak menyangka Nona Lin masih begitu muda dan memiliki penglihatan yang begitu kejam. Dia bahkan dapat membayangkan ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjanji, "Jangan khawatir, serahkan masalah ini kepada saya. Saya akan mendirikan lusinan perusahaan cangkang dan membeli sebanyak mungkin perusahaan terkait di seluruh dunia." Ye Chen berkata, "Paman kedua, kamu tidak perlu melakukan ini sendiri. Saya memiliki rencana kasar dalam pikiran saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membiarkan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye dan keluarga An menjalankan ini. Penting, agar tidak diketahui oleh orang lain, jika seluruh dunia perusahaan yang mengoperasikan mesin penjual otomatis telah diam-diam dibeli oleh sarung tangan putih Anjia. Dunia luar pasti akan menganalisis mengapa Anjia memperhatikan bisnis semacam ini. Jadi lebih baik untuk tidak melakukan kontak langsung." Seorang Kaifeng mengangguk dan berkata, "Sopter Channel, karena Anda telah memutuskan kandidatnya, saya tidak akan ikut campur lagi." Saat ini, Ye Chen sudah mulai menantikan penerapan model AI ini setelah dikirimkan. Li Yalin akan menggunakannya untuk menyelidiki perusahaan di seluruh dunia untuk menentukan perusahaan mana yang paling mungkin menjadi lokasi. King Huilin Waner ingin menggunakannya untuk mewujudkan pengenalan wajah di hub global. Terakhir kali Sopter Channel Wu Feiyan datang ke Tiongkok, informasi penampilannya ditinggalkan oleh Ye Chen dan Lin Waner tanpa sepengetahuannya. Meskipun pikselnya tidak tinggi, AI dapat bertanggung jawab untuk memperbaikinya hingga 2 orang yang melihat Wu Feiyan merasa tidak ada masalah. Oke. Setelah sistem jaringan darat diatur, biarkan AI mengingat penampilan Wu Feiyan. Jika dia berani keluar di masa depan, dia akan ketahuan. Saat ini, kekuatan Ye Chen masih jauh dari Wu Feiyan.
Mengetahui gerakan Wu Feiyan, meskipun dia tidak bisa mengejarnya, setidaknya dia bisa menghindarinya. Apalagi tempat-tempat yang pernah dikunjungi Wu Feiyan, kecuali makam Lin Zulu di selatan Yunnan dan 10 di luar Gunung Wanda, tempat lain pasti berhubungan dengan Poking. Meskipun Ye Chen tidak berani mengejarnya dan melawan, dia berani menunggunya pergi dan mengejar adik laki-lakinya pergi ke Komandan Angkatan Darat kelima di masa depan. Bawahan pemerintah memeriksa pekerjaan itu. Jika tidak, jika salah satu pergi, Ye Chen dapat mengikuti di belakang dan membunuh yang lain. Dikombinasikan dengan metode investigasi kriminal Li Yalin, pendekatan dua arah dapat dihilangkan kaki tangan bawahan Wu Feiyan satu persatu. Pada saat yang sama, teknisi sebenarnya sedang melakukan pengujian bersama dengan pembuat model AI. Howard adalah seorang pebisnis murni. Ia tidak memahami teknologi dan terlalu malas untuk mempelajari teknologi. Menurutnya, pemimpin yang merencanakan strategi tidak perlu atau pantas untuk menguasai apa yang disebut teknologi, karena semua teknologi bisa dibantu oleh para profesional. Lakukan sendiri. Yang perlu Anda kuasai adalah bagaimana mengidentifikasi situasi, menemukan peluang, merumuskan strategi, dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Jadi, dia mendatangi Helena dan berkata sambil tersenyum tersanjung, "Yang mulia, lingkungan di sini berisik dan suhunya relatif tinggi. Menurut pendapat saya, sebaiknya kita pergi ke gedung kantor untuk beristirahat. Saya juga punya beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Yang Mulia." Helena tahu apa yang Howard rencanakan. Semua pikirannya tertuju pada ramuan itu. Sekarang setelah pusat data besar dan model AI telah diberikan, dia pasti ingin mendapatkan ramuan itu sesegera mungkin. Jadi, Helena mengikuti instruksi Ye Chen dan berkata, "Tuan Rothschild, saya tahu Anda tidak sabar untuk mendapatkan obat mujarab sekarang. Tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa obat mujarab tidak akan dirilis sampai model AI dikirimkan. Itu terbuka untuk Anda untuk dibeli. Tim di kedua belah pihak masih melakukan serah terima. Setelah serah terima, staf teknis kami juga akan melakukan uji coba dan menyelidiki berbagai celah dan pintu belakang untuk mencegah Anda melakukan apapun." Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, "Tentu saja, Tuan Rothschild, jangan salah paham. Saya tidak meragukan karakter dan etika bisnis Anda, tetapi ini adalah masalah yang sangat penting. Kita harus yakin 100% bahwa ada tidak masalah. Hanya dengan begitu kami dapat benar-benar menyelesaikan transaksi ini. Jadi Anda masih harus bekerja keras, Tuan Rothschild, dan lebih bersabar. Ketika semuanya sudah dipastikan, Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Selama masa penantian ini, harap tenang dan hargai itu. Pelajari adat istiadat, dan pemandangan alam Eropa Utara." Begitu Howard mendengar ini, dia tahu bahwa dia pasti akan tinggal di Eropa Utara selama beberapa hari. Jadi dia hanya bisa tertawa dan berkata, "Apa yang dikatakan Yang Mulia Ratu adalah benar. Kalau begitu,
Saya akan menunggu dengan sabar di Eropa Utara. Eropa. Yang mulia Ratu akan berada di sini kapan saja. Anda bisa dipanggil. Helena mengangguk dan berkata, Sopter Channel, Tuan Rothschild telah datang jauh-jauh. Saya telah menyiapkan jamuan makan di istana hari ini. Tuan Rothschild, jika Anda punya waktu di malam hari, silakan datang ke istana untuk jamuan makan malam. Ketika Howard mendengar bahwa Helena mengundang istananya ke perjamuan, dia merasa sangat bahagia. Tidak seperti sebelumnya, dia sebenarnya memandang rendah seorang bangsawan yang putus asa seperti Helena. Tetapi sekarang Helena adalah orang tuanya yang terlahir kembali, dan terlahir kembali orang tua. Mentraktir tamu untuk makan tentu saja merupakan suatu kehormatan. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, terima kasih Yang Mulia Ratu atas undangannya. Saya akan pergi ke istana tepat waktu untuk jamuan makan. Helena mengangguk sedikit dan bertanya lagi kepadanya. Ngomong-ngomong, Tuan Rothschild, apakah kali ini Anda membawa keluarga Anda ke Eropa Utara? Jika demikian, silakan undang mereka untuk datang juga. Howard ragu-ragu sejenak. Kali ini dia membawa putra sulungnya Steve Rothschild ke Eropa Utara. Ini bukan inisiatif Steve, tapi permintaannya. Semakin tua usianya, Howard semakin takut akan pengkhianatan, terutama pengkhianatan oleh putranya sendiri. Pengalaman dan pelajaran dari keluarga Fei ada sebelumnya. Sopter Channel orang tua itu pergi ke luar negeri dan meninggalkan ahli warisnya di dalam negeri, yang hanya memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk merebut kekuasaan. Jadi dia tidak berani meninggalkan Steve sendirian di Amerika. Jika Steve menipu orang lain dan menemukan peluang yang tepat untuk mengusirnya, dia mungkin tidak bisa kembali. Dia membawa Steve bersamanya kali ini, mengatakan bahwa dia akan lebih aman dengan bantuannya. Tetapi sebenarnya dia ingin tetap bersamanya untuk menghindari terjadinya apapun. Kebetulan Steve juga ingin datang untuk melihat kerjasama seperti apa yang dimiliki Ye Chen dengan orang tuanya, yang bisa membuat orang tua itu begitu kecanduan. Dia menduga orang tua itu melakukan ini demi ramuan ajaib Ye Chen. Jadi dia berpikir, jika Pak Tua kali ini setelah datang ke Eropa Utara dan benar-benar mendapatkan obat mujarab, meski tak bisa mengontrol apapun, aku tetap harus memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari tahu kepahitan dan keluh kesah yang ada di perut Ye Chen. Ketika pertama kali mendengar undangan Helena, Howard berencana pergi ke istana untuk menghadiri jamuan makan sendirian. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Helena ingin mengundang keluarganya, dia tidak tahu apakah dia harus membawa Steve bersamanya. Jika Anda membawanya bersama Anda, jika Anda Sopter Channel memberitahu dia bahwa Anda berencana untuk hidup beberapa tahun lagi, dan berencana untuk menunda hari ketika dia akan bergabung dengan keluarga selama beberapa tahun, maka pasti akan ada rasa malu antara ayah dan anak, dan dia sendiri begitu niat ini terungkap, sang putra akan mendapat pesan, yaitu ia akan melakukan segala cara untuk memperpanjang umurnya, yang akan membuat sang putra semakin merasa putus asa.
Tetapi jika Helena tidak membawanya, jika Helena mengetahui bahwa putranya juga datang ke Eropa Utara, dia pasti akan merasa bahwa dia tidak terlalu jujur. Setelah memikirkannya, dia dengan ragu-ragu berkata kepada Helena, "Yang mulia Ratu, putra sulung Anda juga akan datang ke Eropa Utara kali ini. Saya akan membawanya ke istana untuk jamuan makan malam. Namun, Yang mulia Ratu, karena penerimaan model I masih membutuhkan waktu, bisakah kita tidak menyebutkan ramuan itu di jamuan makan malam ini?" "Tidak masalah." Helena langsung setuju dan berkata sambil tersenyum, "Yang terbaik Softer Channel adalah mulai sekarang sampai penerimaan selesai. Anda dan saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyebutkan ramuan itu. Sejujurnya, Rothschild Anda baru saja melakukannya. Saya tidak ingin saya menyebutkannya di pesta itu, Pak. Dan saya tidak ingin menyebutkannya kapanpun sebelum pengantaran." Howard tahu bahwa Helena mengatakan ini karena dia pikir dia terlalu sering bertanya. Jadi dia segera berkata, "Yang mulia, yakinlah bahwa saya tidak akan pernah menyebutkan apapun yang berhubungan dengan ramuan itu sebelum penerimaannya selesai." Bersambung.